Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang disediakan oleh Dompet Yatim dan Masjid dalam rangka kita soft launching lembaga amil zakat yang baru kita gagas ini dan baru mendapat izin dari regulasi Basas dan Kemenak. Nah, kita coba mulai memanaskan, menghangatkan persiapan kita untuk bergerak seperti itu. Nah, diawali kegiatan ini dengan menghadirkan Bu Irna Mutiara dan Bu Tanti. Beliau adalah desainer Muslim yang senior yang memang mengajarkan kita untuk ilmu-ilmu disiplin dalam pemberdayaan wanita Muslim, bagaimana membuat dan mendakwakan berpakaian sesuai dengan syariah seperti itu. Kedua, Bu Tanti ini seorang dosen digital marketing ya, insya Allah beliau juga pengamat untuk di bidang fashion Muslim ini dan wanita. Dan moga-moga kita akan mendapatkan pengetahuan dan gambaran bagaimana fashion Muslim dan outlook-nya di Indonesia sekarang ini. Kira-kira begitu. Saya perkenalkan Bu Irna Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Pak Bagir sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dompet Yatim dan Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul hari ini kita memberi nama adalah pemberdayaan wanita fashion Muslim dan outlook fashion syariah bisnis. Jadi ada pemberdayaan wanita, ya bagaimana kita ajarkan dalam kegiatan ideal sosial, ya kan, agar ibu-ibu, adik-adik yang akhwat ini bisa juga berkontribusi membantu ekonomi keluarga sambil berdakwah, ya kan? Kenapa? Sambil berdakwah, insya Allah ini akan kita hadirkan pakar-pakarnya hari ini. Ya, moga-moga memberi kita insight, wawasan, pengetahuan, spirit, motivasi, semangat kita untuk tetap berbuat baik seperti itu. Berbuat baik yang diridhoi Allah, dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Silakan pembukaan Bu Irna, kira-kira seperti apa sih gambaran umumnya dulu lah fashion Muslim ini, pemberdayaan wanita ini ya, menurut syariahnya dan apa ya dan pendidikannya, kira-kira begitu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya akan sharing sedikit ya tentang bagaimana fashion Muslim di Indonesia. Jadi sekarang ini memang dari 2010 busana Muslim itu sudah menjadi sebuah program ya, program pemerintah. Indonesia ini ingin menjadi pusat busana Muslim dunia. Gitu amin, ya. amin. Jadi seperti itu. Nah dari 2010 itu terus ketika digulirkan banyak pelaku-pelaku usaha mulai fokus. Dan memang seiring dengan itu pemakai busana Muslim pun terus berkembang, terus meningkat ya. Jadi karena meningkat permintaannya, terus kemudian juga otomatis kan pelaku usahanya juga meningkat ya, pelaku usahanya yang mungkin yang kalau saya merasanya karena saya mulai berbisnis itu di tahun 2010 ya, sebelum 2010 udah mulai berbisnis yang tadinya mungkin pelanggan ya, customer kita. Nah sekarang ini mereka juga sudah menjadi pengusaha busana Muslim gitu kan. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin 2010 masih bisa dihitung jari pengusaha-pengusaha busana Muslim yang ada di Indonesia. Sekarang udah tidak terhitung gitu ya. Bahkan ketika terakhir saya mengkurasi dari seluruh Indonesia, kemudian kan ada program dari kementerian, dan ini kementerian ini semuanya
memang sekarang sedang fokus ya memperhatikan busana Iya. muslim dan saya menjadi salah satu kurator di Kementerian Perdagangan. Nah, ini seluruh Indonesia itu banyak sekali gitu kan. Banyak sekali mereka yang mendaftar sebagai pengusaha busana muslim. Nah, tentunya kan ini pasarnya Luas. sangat luas dan Iya. memang ternyata kemarin ada lomba juga ya, lomba busana muslim, lomba pengusaha muslim, dan saya kebagian untuk menjadi mentor khusus fashion. Dan ketika melihat laporan keuangan mereka itu luar biasa gitu ya, dari mereka buka di tahun 2020, padahal ya waktu itu Pandemi 2000 pandemi ya. Itu 2021 2022 itu omsetnya meningkat Tajam, ya. tajam, meningkat gitu meningkat tajam ya. Iya. Jadi seperti itu kondisinya gitu. Ada memang yang sebagian pengusaha-pengusaha baru di bidang busana muslim ini mereka berhasil menciptakan tren usaha ya. Iya. Jadi tidak hanya tren busana muslimnya tapi Tapi tren usaha. tren usahanya juga gitu, seperti itu. Kondisinya seperti sekarang. Jadi pemerintah pun mereka terus mendukung melalui pembiayaan, melalui akses permodalan, terus kemudian akses pemasaran, mengajak untuk pameran, mengajak untuk fashion show diantaranya gitu kan, dan juga mengajak untuk dapat akses menjual ke luar negeri gitu kan. Iya. Apakah itu dengan mendatangkan buyers? Nanti Iya. di ISEP itu ada buyers yang didatangkan dari luar gitu kan, seperti itu untuk bisa melihat dan bagaimana mereka mungkin bisa belanja busana muslim dari Iya. Indonesia. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi di kondisi pandemi ini ekonomi terpuruk, bahkan yang bergerak di bidang fashion muslim malah meningkat ya, growth-nya luar biasa. Saya jadi agak merinding nih, ya kan? Ini tandanya apa? Bahwa Allah memuliakan, ya kan? Memuliakan orang yang niatnya memang ingin berjalan di jalannya Allah seperti itu. Dan ini tidak luput walaupun pemerintah mensupport seperti apapun, tetap yang diperlukan adalah para pengajar. Pendidik ya, lembaga pendidik ya, agar memahami bahwa fashion muslim ini tidak hanya sebagai syariah tetapi juga sebagai stylish dan unik ya, dan bagaimana memadukan kultur budaya bangsa kita, dan ternyata rakyat kita ini, orang-orang kita ini kreatif. Jadi luar biasa, Indonesia sekarang lagi senang orangnya diberikan petunjuk oleh Allah berpakaian muslim. Nah, di Arab mulai dikurangi nih pakai muslimnya. Mulai dibuka di Arab Saudi. Jadi luar biasa ya, insya Allah Indonesia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia itu kan punya berbagai macam kreasi tekstil ya. Kreatif tekstilnya kan tidak hanya batik, ada tenun. Ini yang saya pakai tenun dari Lombok ya. Masya Allah. Tenun, terus kemudian songket, kemudian jumputan dari Palembang ya. Itu banyak sekali lah konten-konten lokal tekstil wastra Indonesia. Nah sekarang dijodohkan dengan busana muslim gitu. Nah itu luar biasa jadinya. Jadi memang busana muslim dari Indonesia itu mempunyai ciri khas ya, berbeda dengan busana muslim dari negara lain gitu, karena menggunakan wastra gitu. Ya ini tadi gambaran lagi nih. Ini kekayaan budaya kita itu mewarnai daripada pakaian fashion muslim ini yang uniqueness ya, yang betul-betul original, yang punya ciri khas sendiri ya kan. Ya ini menjadi opportunity pemerintah bagaimana agar pakaian muslim di fashion muslim di Indonesia ini menjadi nomor 1 di dunia ya gitu. Artinya apa? Untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan luar biasanya apa? Duit dapat, amal ibadah dapat, berkahnya malah datang kan gitu. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri dari kearifan lokal kita ya kan. Ya memang antara agama mengajarkan pakem-pakem ya, yaitu inti-intinya
yaitu apa ya, parameternya pakai muslim itu yang sebaiknya sesuai dengan syariah A, B, C, D, E. Nah, tentang artnya, nah di Indonesia ini kaya raya. Kaya raya karena culture-nya tadi yang luar biasa, dari bahan-bahan pakaian, tenunan, segala yang ada kekayaan dari kearifan lokal kita dipadukan menjadi pakai muslim, dan insya Allah ini menjadi kekuatan industri fashion muslim Indonesia untuk dunia. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ucapkan itu. Oke. Bu Tanti sekarang, nah dari segi dari segi industri dan dari segi sosialisasi campaign markomnya ini, seperti apa sih pendekatannya? Bagaimana ibu-ibu dan adik-adik kita yang wanita ini bisa tersentuh gitu ya, bisa tertular kebaikan ini? Kira-kira ada gambarannya nggak, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau tadi paparan dari Bu Irna menyatakan bahwa memang pertumbuhannya luar biasa. Ya. Industri fashion kita tahu memberikan kontribusi terhadap ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan ini memang merupakan sesuatu yang anugerah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia dan khususnya Muslim. Kalau kita lihat tadi betul perkembangannya luar biasa, tetapi yang menjadi bukan ini tantangannya lah ya, yang menjadi tantangan adalah persaingannya tentu saja Bu ya. Jadi persaingannya semakin ketat, persaingannya semakin sengit ya. Nah sekarang kalau kita lihat tadi ada pertumbuhannya dan terus kemudian ada persaingannya, apa yang membuat kita berbeda? Karena dalam persaingan itu sesungguhnya adalah menciptakan perbedaan. Kalau kita ingin dilihat oleh orang lain, tentu saja kita harus memiliki perbedaan itu. Nah di dunia fashion harus seperti itu. Makanya dibutuhkan sebuah ilmu ya, yang memahami tentang konsep misalnya branding sebuah fashion. Terus kemudian bagaimana misalnya menciptakan sebuah desain ya. Yang tadi misalnya membedakan antara satu dengan yang lain. Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena brand itu bisa memberikan value terhadap si fashion tadi. Jadi kalau kita lihat ada kebutuhan, ada keinginan gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi oleh produk. Jadi misalnya saya ingin menutup aurat. Jadi ya udah produk saya beli baju aja. Itu kan cocok. Tapi kalau keinginan itu bicaranya pada brand. Aduh saya ingin pakai baju tapi saya ingin terlihat keren nih, ya udah pakai Irna Laperle gitu misalnya sebagai brandnya. Jadi brand itu menciptakan keinginan, dan keinginan inilah yang coba dipenuhi oleh banyak fashion dan juga memberikan value. Jadi ada nilai lebih gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan ada sebuah sederhananya lah, ada kaos gitu ya, cotton combat warnanya sama hitam, yang satu polos, yang satu ada logo cuik gitu doang ya. Itu dibayarnya, beli orang bisa hanya 50.000 tapi satu bisa mungkin 500.000. Jadi pembedanya seperti itu. Jadi konsep branding di sini sangat penting. Jadi tinggal memilih nih, ini potensinya luas, potensinya besar, tapi mau di mana nih? Saya mau di komoditi, which is itu adalah memenuhi kebutuhan saja, atau saya ingin menjadi seorang desainer yang menciptakan perbedaan gitu dengan branding tadi. Mungkin itu. Jadi dibutuhkan memang apa ya? Ilmu ya, terus kemudian networking nantinya dan skill-skill yang bisa mengupgrade gitu ya sebagai kita pelaku yang ingin masuk ke dunia fashion yang tadi sedang bertumbuh gitu mungkin itu. Oke, makasih Bu Tati. Jadi pembukaan dari Bu Tati sekilas seperti itu. Jadi begini, kesimpulannya bahwa fashion muslim ini secara syariahnya itu memang dipakai standarnya di Jazirah Arab ya kan? Dengan apa? Ya dengan standar syariahnya saja. Nah, bedanya dengan Indonesia ini ada apa ya? Ada sentuhan artnya. Ada sentuhan art, ada sentuhan budaya, ya kan? Ada sentuhan ide-ide kreatif yang lebih unik. Jadi kita di jalan itu jarang ketemu wanita yang berbusana muslim itu sama kayak seragam. Tetapi kalau di Jazirah Arab, di Afrika Utara sama semua ya. Kayak seragam semua. Iya kan? Kan memang kayak anak sekolah semua gitu kan. Nah, inilah kekayaan kita, dan itulah mengapa
pemerintah dan para penggiat di fashion muslim ini ada optimisme ya bahwa Indonesia ini salah satu yang bisa dikembangkan baik di lokal maupun di internasional, meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ya kan, dan bergerak UMKM ini, dan ini insya Allah menjadi suatu trigger, suatu tren busana muslim yang baik buat negara ini. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya dengan kondisi ini kan, wah, Bu, kalau andai kata fashionnya branded kan mahal, nah, kan begitu. Bagaimana pakaian ini karena menjadi kebutuhan pokok primer, ya kan, sandang ini jadi bisa menyentuh ke semua lapisan. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan kita bahas dengan Habib Bagir nih, ya kan, dari Dompet Yatim dan Masjid. Bagaimana kita mengcustomize, ya kan, bagaimana bawa semua kalangan, ya, kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, bahkan anak yatim, duafa, semua kebagian. Nah, karena kan sudah menjadi kewajiban kita sebagai Muslim, yaitu memuliakan anak yatim, ya kan, memuliakan anak yatim, dan kita juga memberi makan fakir miskin, tidak hanya ngasih makan, tetapi auratnya juga harus diperhatikan, ditutup karena kebersihan itu sebagian dari iman, dan Allah menyukai keindahan, seperti itu. Nah, gimana sekarang Habib Bagir ini supaya ngasih gambaran, ya kan, Dompet Yatim dan Masjid dengan kegiatannya sosial yang menghimpun diswab ini dengan diswab produktif, baik dari penerima manfaat, baik dari menggerakkan UMKM di sekitar masjid ini, gimana nih ceritanya ini kira-kira gitu. Silakan. Ya. Itu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Kang Is kesempatannya buat Dompet Yatim dan Masjid ini. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu Bu Irna, Bu Tanti sebagai pendidik, penggerak, penggiat dari fashion muslim ya. Karena kita memahami bahwa Indonesia itu selama ini selalu dijajah sama industri dari luar kan begitu. Kebanyakan impor dari sana sini, apalagi sekarang sarung aja dari Cina kan gitu, sajadah dari Cina kan gitu. Jadi kita bingung kiblatnya kemana ini kan gitu. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan dari Bu Irna dengan Bu Tanti ini. Kemudian tadi Kang Is sudah menyentuh bahwa apa sih peran ZISWAF ya, terutama Social Fund Islamic itu terhadap industri, terutama industri halal ya, khususnya adalah industri fashion muslim gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ini konsep ini sebenarnya sudah dipakai oleh di luar negeri, itu ada namanya istilah sharing ekonomi begitu. Jadi sharing ekonomi itu artinya bagaimana? Artinya itu idealnya adalah kita berbagi gitu. Jadi kita nggak mau semua itu dikuasai dewe-dewe gitu, sendiri-sendiri. Jadi dulu kapitalis itu luar biasa, menguasai industri, menguasai ekonomi. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Nah, dengan sharing ekonomi yang tentunya ini adalah sesuai dengan syariah kita di Islam ini, ukhuwah Islamiyah ini masuk juga ke ranah ekonomi, artinya industri kita, industri lokal kita, terutama yang dari keumatan kita itu bisa kita bantu, gitu, bisa tersubsidi istilahnya dengan dana sosial ini. Jadi yang lemah, yang kekurangan ini bisa menikmati juga apa yang dinikmati sama orang yang kelebihan, gitu. Yang berlebih itu bisa berbagi juga dengan orang yang lemah, gitu. Jadi bukan merendahkan, tapi kita sama-sama mengangkat, gitu, mengangkat yang lemah. Dan kita yang tinggi, yang kuat itu kita mau berbagi itu gitu. Kita mau menyamaratakan rasa kita kepada teman-teman kita yang kekurangan gitu. Itu kira-kira gitu ya. Ya, terima kasih. Sekedar tadi pembukaannya dari Habib Bagir itu menunjukkan bagaimana kita spiritnya berbagi. Karena sebagai umat Islam kita diajarkan dirikan sholat, tunaikan zakat, dan jangan sampai jadi pendusta agama ya. Jadi memuliakan diri kan banyak. Karena kebutuhan basic itu adalah sandang, pangan, papan. Ya kan? Orang udah ngasih pangan aja, makan aja semua, ya kan? Lalu mikirin, tapi lupa dipikirin
sandangnya, pakaiannya, seperti itu. Lalu kemudian yang agak berat, mungkin agak besar, kosnya yaitu papannya. Tapi kita memang basic itu insya Allah Indonesia nggak akan kelaparan, kekurangan pangan lagi. Nah, jadi artinya itu hal yang primer, karena isi perut itu perlu, kata orang Indonesia perlu 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ya kan. Nah, dan kita meningkat yaitu di pakaian. Karena tadi saya sampaikan bahwa Allah tuh menyukai yang indah gitu, karena Allah tuh maha indah, seperti itu. Dan ditutupnya itu untuk supaya lebih indah, seperti itu, bukan untuk lebih jelek. Ya kan? Ya kita jangan samakan. Kalau di Timur Tengah itu mungkin karena nggak pernah lihat pohon, nggak pernah lihat bunga itu berbeda-beda, buah itu bunga itu warnanya berbeda-beda, buah itu macam-macam. Ya karena ya tandu saja. Jadi dia pakai seragam semua, pakai burka itu hitam atau putih aja, seperti itu. Nah, di Indonesia enggak. Ya kan? Di Indonesia kita bersyukur hidup di negeri yang penuh berkah ini, yang kaya, ya Allah berikan dengan kekayaan luar biasa. Seharusnya kita juga bisa memonetize, memperdayakan bagaimana ini untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita angkat, ya kan? Karena memang sangat sedikit. Kenapa begini, Bu Irna, Bu Tanti? Kok seakan kalau dengan fashion muslim, desainer itu mahal, ya kan? Itu yang wah, seperti itu. Ya, makanya kami coba ini bagaimana nih strategi kita, bagaimana fashion ini, karena ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bagi umat muslim ini tetap memenuhi syariah tapi tetap indah, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita diskusi. Jadi kita mulai diskusinya tadi baru pengantar, ya kan? Bagaimana solusi-solusinya yang akan mau kita lakukan, seperti itu. Yang kami tahu bahwa kita sudah merencanakan MV. MV ini kerjasama sebetulnya sama foundernya IV ya, dari Bu Irna, dan juga kita penggerakin dari yang mengerti bagaimana cara edukasinya, juga cara markomnya itu Bu Tanti ya. Bagaimana dari pendidikan pemberdayaan wanita ini melahirkan para desainer-desainer muda, desainer dari pedesaan, dari kalangan yang nggak mampu, ya para wanita sih, kan begitu. Nah, ini yang challenging kita, bagaimana ini menyentuh kegiatan sosial, jadi ke bawah, tidak hanya komersial. Kalau komersialnya harus berbagi dong. Nah, kalau setelah dibagi, apa yang kamu lakukan? Mau ngebaginya gimana? Apa rencananya? Nah, ini. Nah, jadi kita sebetulnya udah menyiapkan NV ini, ya kan, lembaga pemberdayaan wanita khusus di fashion muslim. Diajarkan bagaimana caranya membuat, mempola, mendesain muslimnya, apa pakaian muslimnya, lalu bagaimana juga untuk mengerjakannya, lalu bagaimana juga untuk menjalankan bisnisnya. Nah, jadi kita berharap bahwa pakaian fashion muslim ini menjadi gerakan UMKM juga. Jadi tidak hanya di kalangan sosialita, tetapi juga bisa gerakan UMKM. Dan bahkan sebetulnya tidak pandang umur ya, Bu Irna ya, Bu Tanti ya. Ya nggak pandang umur ya. Jadi anak-anak muda juga, anak SMA juga, ya kan, bisa belajar coret-coret, ya kan. Apalagi dan tidak ada juga kata telat untuk belajar ya pakaian muslim ini, karena semua ujung-ujungnya kata orang duit, kan begitu. Nah, mau sekolah mahal, oke, kita ada solusi ini, ada dana jiswa, ya kan, social fund Islamic empowering. Bagaimana Allah telah memberikan umat Nabi Muhammad ini ada zakat, infak, sedekah, wakaf, ya kan. Bagaimana kita berbagi, ya, ambil dompet yatim dan masjid. Tadi sharingnya dari yang muzaki, yang mampu, kepada yang mustahik, ya kan. Mustahiknya bagaimana tidak hanya terima nasi makan aja putus itu, tetapi tidak diberi ilmu, tidak diberi pendidikan, diperdayakan, dia terus-terusan akan jadi mustahik. Tidak akan berubah menjadi muzaki. Nah, oleh karena itu kita memfasilitasi, ya kan, dengan penggiat-penggiat kebaikan ini, ya kita membentuk NV itu. Nah, ini jadi NV itu insya Allah menjadi pemberdayaan ekonomi wanita, ya, yang akan
disubsidi dari dana diswap dari dompet yatim dan masjid. Kira-kira begitu ya. Nah, oke Bu, balik ke Bu Irna ya. Apa sih program-program di Envy itu? Nah, mungkin diawali dari bagaimana pendidikan ya, pemberdayaannya. Seperti itu, misalnya begini, apakah ada umur tertentu, ya kan? Ataukah ada golongan tertentu, ini orangnya seorang Sumatera, orang Sunda, atau orang mana, ya kan? Ataukah ada salah satu tertentu? Kira-kira gitu, Bu Irna. Mangga, silakan. Ya, kalau syarat orang yang mau belajar gitu tentang busana Muslim, ini tidak terlalu susah ya syaratnya. Kalau usia, saya ketika saya membuka Islamic Fashion Institute, ternyata ada yang daftar usia 10 tahun, dan lulus gitu kan. Masya Allah. Ada juga yang daftar usia 50 tahun. Sudah jadi doktor gitu ya. Dan lulus juga gitu, dan mereka diberikan ilmu tentang fashion dari mulai menggambar, membuat figure drawing, terus kemudian diberikan ilmu tentang sejarah fashion dan lain-lain, dan akhirnya hasil akhir mereka bisa mewujudkan rancangan ya. Jadi apa yang mereka pelajari itu kemudian diwujudkan dalam sebuah serangkaian rancangan, dan itu bisa ya tadi dari mulai usia 10 tahun sampai 50 tahun. 50 tahun. Ya, sebetulnya lebih 50 juga bisa ya. Bisa. Jadi bisa jadi mendesain itu buat dipakai sendiri gitu ya. Iya. Memang hobi gitu ya. Nah, jadi memang kebetulan yang usia 50 tahun itu beliau dosen juga dan dokter juga gitu. Katanya dia ingin mendandani dokter gitu kan. Kalau dokter kan biasanya pakaiannya gitu aja gitu kan. Nah, jadi ingin mendandani dokter-dokter dengan kain-kain wastra tenun kayak seperti itu. Kekayaan budaya Indonesia ya. Jadi step pertama itu pendidikan ya. Dia mulai bisa mendesain ya kan. Kedua, dia desain itu diwujudkan maksudnya jangan sampai didesain tapi nggak bisa dibuat kan gitu. Dieksekusi lah kan. Dieksekusi lah bisa dibuat. Oke, berarti next step lebih tinggi levelingnya dari itu adalah bagaimana ini bisa berjualan. Mau nggak mau kan menggerakkan menggerakkan beberapa stakeholder ya, baik dari industri, baik dari tukang jahit, tukang obras, pengrajin. Jadi ini kan next leveling lagi. Jadi bagaimana ini menjadi desain yang menjadi produk yang lebih agak masif lah, kan begitu, supaya bisa masuki sektor bisnisnya kan begitu. Artinya apa? Akan membuka lapangan pekerja yang banyak. Lebih banyak lagi, dan itu nggak perlu yang wah-wah banget. Dan kami yakin bahwa tukang jahit itu setiap desa juga ada. Ya kan? Bahkan dulu zaman saya di SMP itu masih diajarkan jahit-jahit, bahkan pernah buat baju. Saya juga pernah buat baju sekolah dulu. Ya kan? Obras dulu. Sama guru saya itu di SMP kelas 1 ya. Lalu kalau hal-hal kecil, kalau kancingnya putus bisa ngejahit sendiri, bisa mentrika sendiri. Lalu tahu juga ini cocok atau enggak, pas atau enggak, bagaimana cara ngukurnya. Dan ini ternyata apa? Ini yang menggerakkan. Nah, sekarang coba tolong disampaikan oleh Bu Tanti ya. Ini gambaran dari sektor ekonominya seperti apa sih prospek daripada fashion Muslim ini? Ya, baik. Jadi gini, kalau kita lihat kan memang di dalam konsep keilmuan seperti yang IFI sudah jalankan, terbagi dengan sendirinya ya Bu ya. Jadi ada yang fashion designer, ada yang entrepreneur tapi di fashion gitu. Jadi mungkin kalau yang satu ini memang larinya itu ke konsep artnya yang tinggi. Jadi desainnya yang memang membutuhkan keterampilan yang lebih high end lah ya. Ada satu yang memang di entrepreneur. Jadi saya hanya jadi pengusaha Muslim, tapi saya harus ngerti juga basic dari keilmuan lah ya di bidang fashion itu seperti apa. Jadi memang terbagi. Jadi buat teman-teman yang para lulusan itu ada juga yang memang sudah mendirikan mereknya sendiri, tapi juga dia juga bisa bekerja gitu ya di industri fashion yang sudah ada. Paling tidak jadi internal designer pada sebuah brand gitu. Nah itu kan penting. Jadi terus yang kemudian yang kedua sekarang adalah ya tentu saja kolaborasi.
Jadi kolaborasi dengan beberapa industri ya, seperti misalnya ada sebuah garment yang cukup besar di Tangerang ya, di sini itu juga brandnya juga cukup luas, dan dia membutuhkan betul para pekerja yang memang juga mengerti desain. Jadi dihadirkanlah dari kami sebagai lulusan-lulusannya untuk bisa diterima. Karena kalau ketika wisuda itu ya, para desainer wisuda biasanya sudah ada butik-butik ya, para pengusaha butik itu yang sudah naksir, ini saya mau desainer ini sini. Jadi mereka bisa diajak untuk bekerja di butik itu. Jadi tidak harus juga memiliki brand fashion gitu ya. Jadi dia bisa ada dua peluang. Yang jelas ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting kan ketika kita ingin bisa bersaing. Bagaimana ilmu itu juga bisa memberikan tadi value tidak hanya untuk kita tapi juga untuk umat gitu. Karena dengan ilmu tentu saja bisa mempertajam keterampilan gitu ya. Karena kan mungkin ada juga ya yang sebetulnya sudah punya brand ya, tapi kok stuck terus gitu. Kok saya nggak bisa mengembangkan cuma begini-begini terus gitu. Nah setelah belajar kan mungkin diberikan inspirasi lah ya, bagaimana cara mengembangkan sebuah desain, karena tentu saja itu semua ada knowledge yang harus dilalui, dan mereka merasa oh iya betul ya, saya ini memang perlu sekolah. Jadi dengan sekolah itu kan mempertajam keterampilan, menambah wawasan, terus kemudian juga membuka network dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi bekal sebetulnya bagaimana kita bisa bersaing di industri fashion ini gitu, supaya sama-sama tadi bisa bermanfaat kepada banyak. Yang jelas kebermanfaatannya itu penting, apakah untuk bisnisnya sendiri atau dia bisa join dengan mereka-mereka yang sudah memiliki brand fashion itu gitu. Oke, jadi itu gambarannya tadi ya, ada memang khusus desainernya, ada juga bagaimana dia masuk ke entrepreneur, ada juga dia menjadi pekerja di bidang industri fashion muslim, ya kan? Ada juga dia untuk jadi perancang adi busana ya, yang mahal sedikit tapi mahal. Kalau ini banyak tapi murah. Iya betul. Jadi ini sebetulnya inovasi opportunity lapangan pekerjaan tuh jadi terbuka lebih luas. Ibaratnya gini, fashion muslim ini orang hobi aja, dia ngedesain, nggak sekolah aja, nggak belajar aja, dia tinggal ngomong tukang jahitnya, saya mau gini jadi. Nah itu yang saya tahu tuh, istri saya dulu begitu, ya kan? Nah, jadi dia kreatif juga gini. Tapi ternyata apa? Bahwa sesuatu keahlian itu ada jenjang pendidikannya. Betul. Nah, jenjang pendidikannya tidak lain adalah peningkatan kualitas. Seperti itu kan, yang tadi disampaikan, jangan etadei kan, wah bosan. Monoton lah. Padahal apapun bisa dipadukan, yang penting good look ya kan, dan enak dipakainya kan begitu, dan tidak melanggar syariahnya. Itu. Nah itu yang utama ya. Silakan Bu Ira kasih lagi untuk lebih dalam lagi seperti apa aja jenjang-jenjang itu. Ya, kalau di pendidikan fashion itu sebenarnya memang di dalam, saya melihatnya di sertifikasi profesi ya. Jadi karena kan saya juga ketika sudah membentuk sekolah desain dan sekolah fashion, kita juga perlu ada lembaga sertifikasi profesi yang memberikan cap ya, istilahnya bahwa ini kompeten gitu atau enggak atau tidak gitu kan. Nah di dalam LSP itu ada jenjang-jenjangnya. Apa saja yang harus diselesaikan atau mampu dilakukan, misalnya oleh seorang fashion designer, gitu kan. Terus ada juga apa yang harus mampu dilakukan oleh seorang penjahit misalnya. Apa yang harus mampu dilakukan oleh seorang pembuat pola. Nah itu kan ilmu-ilmunya beda-beda, gitu ya. Nah itulah nanti mungkin yang akan dipelajari, insya Allah dalam DMV ini. Kalau misalnya orang kan gerbongnya fashion ini kan panjang gitu ya, maksudnya bermacam-macam. Tadi misalnya ada, kalau yang di paling atas mungkin kreator itu yang mendesain. Nah kreator itu nggak bisa kerja sendiri kan,
Kalau misalnya dia perusahaan sudah besar, harus ada tukang polanya. Jadi ketika sketsa mau dibuat baju kan harus dipola dulu. Kemudian setelah dipola harus dipotong. Kemudian harus dijahit. Kemudian di finishing ya, dibuat hiasan dan lain-lain. Nah, terus kemudian di packing dan seterusnya gitu kan. Nah ini kan rangkaiannya tuh panjang gitu kan, dan prosesnya panjang. Dan masing-masing bidang itu harus ada ilmunya ada ilmunya dan terbuka kesempatan untuk setiap orang gitu kan. Kalau dia misalnya terampil di skill aja, saya menjahit aja ya bisa gitu kan, menjahit yang rapi kan, desainer juga perlu penjahit yang rapi gitu kan. Nah kita bisa membuka kesempatan teman-teman untuk belajar menjahit yang rapi itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Terus kemudian kalau dia mau mendalami pola bisa juga, karena itu juga memang yang sangat diperlukan. Jadi kan tidak semuanya harus menjadi desainer, karena kemampuan orang kan beda-beda ya, beda-beda, kompetensinya beda-beda gitu kan. Nah tapi kita harus berusaha menjadi orang di bidangnya yang ahli gitu kan, profesional ya, profesional dan memang akhirnya banyak sekali gitu kan bidang-bidang usaha atau bidang-bidang pekerjaan di fashion ini yang bisa dikerjakan, sampai misalnya ke fotografinya gitu ya. Fotografi fashion kan beda misalnya kan dengan kita motret barang gitu kan. Terus kemudian model mungkin ya, model yang memakai busananya yang mempromosikan gitu kan, terus kemudian difoto. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang busana muslim ya, kalau kita ambil karena busana muslim kan berbeda dengan busana konvensional yang lainnya yang di luar gitu kan, yang pusatnya di Paris, di Milan gitu kan. Kalau Indonesia ya busana muslim aja lah, kita mantapkan di situ. Nah itu rangkaian industrinya panjang jadi luas gitu kan, sampai mungkin medianya yang akan mempromosikan dan lain-lain gitu kan. Itu seperti itu. Jadi memang insya Allah kalau misalnya kita membuka peluang atau misalnya membuka bidang pendidikan fashion itu banyak sekali ragamnya gitu. Jadi subhanallah ya. Jadi ini kegiatan yang berjamaah. Iya betul. Yang dan janji Allah bahwa rahmat Allah turun di jamaah seperti ini. Artinya apa? Kegiatan dalam industri kecil, menengah maupun besar di fashion muslim ini melibatkan jamaah, melibatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti banyak rezeki yang dibagiin. Kan gitu kan? Banyak rezeki yang dibagiin. Dan hebatnya saya tanya sama anak perempuan saya, ternyata mereka lebih sering melihat pakaian fashion muslimnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ada juga kalau laki paling go food lah gitu kan, kebanyakan cari makanan lah, food-foodan lah pokoknya kan. Nah ini maksud saya malah itu sebetulnya berlawanan dengan fashion gitu kan. Fashion untuk bagus, sesuai dengan postur tubuh yang bagus, postur yang kalau makan mulu aja kan, malah nggak jadi elok lah. Melawan gitu. Nah ini challenging nih. Nah sekarang saya nanya ke Habib Bagir, di mana yang bisa dikontribusikan oleh lembaga amil zakat ya dalam menghimpun dana dari titipan Muzaki ini supaya tidak hanya memberi makan, tetapi memberikan ilmu, pemberdayaan dan bahkan menggerakkan kegiatan ekonomi lemah dari bawah yang kita tadi sampaikan, yatim dan masjid ya kan, kita bagaimana dari generasi yatim ini bisa diangkatkan, diberi kesempatan, dibiayai ya, dan juga masjid-masjid ibu-ibu biasa kan sering jadi majlis taklim di masjid juga, tidak hanya tidak hanya ngaji Quran, ngaji fikih, tapi yang kemarin saya ketemu waktu peresmian Masjid Al Ihsan di Tenjo itu ditambah juga kan, jadi belajar ngaji, belajar fikih dan belajar sugih katanya. Nah ini dari Pak Juda Agung, saya sudah minta izin ke Pak Juda Agung ya, beliau Deputi Gubernur BI, dia membawa juga yang ekonomi syariah. Sebenarnya saya izin pakai istilah itu oke banget. Jadi bagaimana memakmurkan masjid itu tidak hanya makmur dalam segi ubudiyah atau ritual, tetapi juga berdampak
kemakmurannya buat pengurus masjidnya, buat lingkungannya, buat duafanya, buat muzakinya, buat yatimnya, buat mustahiknya. Nah ini kira-kira silakan dikasih gambaran apa rencana-rencana secara garis besarnya program-program dari Dompet Yatim dan Masjid ini. Silakan. Ya, Dompet Yatim dan Masjid, Kang, gitu, Bu Irna, Bu Tanti. Jadi kuncinya sih sebetulnya tadi ada 2 program besar, yaitu di pendidikan dan pemberdayaannya, kan gitu. Jadi pendidikan itu kita punya motor itu di MV, kan gitu. Di MV itu kita berkolaborasi dengan Bu Irna, dengan IVI, agar supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi standar gitu. Karena kalau kita bicara dengan industri itu kita sudah bicara tentang standarnya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mendidik tapi ternyata tidak sesuai demand, kan gitu, dari luar gitu. Kemudian pemberdayaan kita itu program kita sesuai dengan namanya Yatim dan Masjid. Kita memberdayakan yatim dan masjid gitu. Jadi bagaimana kita menggerakkan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi betul-betul di layer terbawah itu kita itu berpusat di masjid gitu. Nah, jadi dana yang sudah dititipkan oleh umat ke kita dari para muzaki itu kita akan melakukan proses manufaktur. Jadi manufaktur terhadap apa yang disebut dengan keadaan ekonomi jamaah yang ada di masjid itu. Jadi kita bisa kelola dana-dana itu untuk mengembangkan modal kerja gitu ya. Kita bisa kelola dana-dana itu untuk subsidi, misalkan ada kebutuhan seragam ibu-ibu misalkan atau seragam sekolah, kita bisa melakukan subsidi di situ gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan bersama, itu berbasiskan dengan masjid itu sendiri gitu kan. Oh iya, jadi yang kita sampaikan, jadi yang disampaikan oleh Habib Bagir tadi adalah titiknya di mana sih kita mulai. Nah intinya kan begitu. Titiknya ini tempatnya di mana sih? Yang kita tahu ya masjid, yang kita tahu masjid ya kan, dan yatim sendiri sebagai generasi mendatang yang perlu dididik, yang perlu punya kemampuan ya kan, dan nggak boleh lemah seperti dan punya harapan seperti itu. Jadi kemudian di masjid ini kan ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya kan begitu. Nah, mungkin kalau dari bapak-bapaknya itu peluang atau kesempatan dia mencari nafkah, mencari ide usaha itu banyak mungkin ya. Nah, karena bagaimana dari ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu bagaimana melakukan sesuatu hal perbuatan yang produktif. Produktif ini yang memberkahi ya, yang baik buat urusan dunia dan akhiratnya. Seperti itu. Ada juga diajarkan, saya pernah juga lihat tulisan dari Bu Irna ya. Jadi ada 3 klaster ya tahapannya. Ada yang ikut-ikutan, ya kan? Ada yang mulai serius, ada yang sangat serius. Jadi apa? Dalam berpakaian Muslim juga itu ada tingkatannya. Nah, jadi seperti juga segala sesuatu ada levelingnya. Nggak ujuk-ujuk langsung level atas semua kan gitu kan. Nah itu tidak ada paksaan, itu dikembalikan ke individu masing-masing. Silakan Bu Ida kasih gambarannya tentang apa levelingnya dalam segi syariahnya yang ditolerir sampai yang betul-betul yang sesuai dengan syariahnya. Ya. Tapi mungkin saya tidak berbicara syariahnya, saya berbicara tentang kategori marketnya. Kategori pasar ya yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ternyata karena di Indonesia ini aturan busana Muslim itu terpulang kepada masing-masing individu ya. Tidak seperti di Arab kan harus warnanya hitam gitu kan, diseragamkan, tidak seperti di Iran seperti itu. Di Indonesia ya dikembalikan kepada masing-masing individu. Jadi orang muslimah itu memahaminya kan berbagai macam gitu kan penafsirannya gitu kan, sehingga akhirnya kalau pebisnis itu kan melihat pasarnya, peluang pasarnya gitu ya. Jadi misalnya lepas dari itu adalah wah ini kan sesuai syariat, ini tidak sesuai syariat, terlepas dari itu semua kenyataan yang ada di Indonesia, ada
4 kategori gitu. Di 4 kategori ada yang modest modern, ada yang modest konvensional, ada yang syar'i modern, ada yang syar'i konvensional. Seperti itu. Jadi kalau yang modest modern itu seperti apa? Modest modern itu dia sopan, berpakaiannya sopannya modest. Kemudian modern juga dia mengadaptasi tren, gitu kan, tren yang ada di dunia atau di Indonesia itu seperti apa sih trennya. Nah dia pakai itu, bisa jadi mungkin jilbabnya masih berbentuk turban gitu kan, atau misalnya poninya masih kelihatan gitu. Jadi tapi dia berpakaian sopan, menutup aurat gitu. Atau lengannya mungkin 3/4. Seperti itu gitu kan. Atau misalnya mungkin masih pakai legging, dia memahaminya ya harus menutup aja gitu kan. Atau memakai celana jeansnya masih ketat, tapi dia sopan lah, tertutup. Itu yang kategori modest modern. Kemudian yang modest konvensional, berpakaiannya sudah menutup aurat, modest. Tapi mungkin dia dihadapkan dengan profesi. Misalnya profesi itu kan nggak bisa kalau misalnya dokter kerudungnya terlalu lebar atau bagaimana, jadi atau misalnya dosen terlalu ribet gitu kan. Nah itu disesuaikan dengan profesi, atau misalnya olahragawati misalnya kan. Nah itu disesuaikan dengan itu, dia itu modest konvensional gitu. Jadi rapi, sopan, maksudnya sopan dan tertutup, tapi disesuaikan dengan profesi lah, kebanyakan profesi dan kondisi misalnya, atau harus pakai kebaya nih Indonesia karena Indonesia. Tapi kalau saya kan pakai kerudung misalnya, saya menutup aurat. Nah kebaya yang menutup aurat seperti apa gitu kan. Nah kemudian kalau syar'i modern, dia sudah ngaji mungkin ya, melihat bahwa berpakaian sesuai syariat itu harus lebar, longgar, tidak transparan. Nah tapi karena modern nih, syar'i modern itu masih melihat juga tren. Trennya apa sih? Bunga-bunga misalnya kan. Ada warna-warna lembut atau warna-warna pastel. Nah dia pakai itu gitu, tapi kerudungnya lebar. Nah tapi dengan warna-warna yang sesuai dengan tren. Nah yang terakhir syar'i konvensional, dan dia mengadaptasi syariat dan pemahaman bahwa busana muslim tidak boleh ketat, tidak boleh terlalu berwarna-warni, tidak boleh rawang, dan sehingga memilihnya untuk berpakaian yang warna-warnanya gelap, misalnya seperti itu. Itu kenyataan yang ada di Indonesia seperti itu, dan pasarnya ada semua. Dan pasarnya semua lebih dari 20% gitu. Jadi kalau misalnya para pengusaha nih yang mau memulai, kan harus melihat potensi market dulu ya. Marketnya seperti apa? Apakah saya akan membuat yang modest modern, modest konvensional, syar'i modern atau syar'i konvensional? Pilihan 4 itu. Iya, ada pilihannya, dan masing-masing insya Allah kan itu halal ya. Maksudnya kalau kita membuat pakaian sopan gitu kan, untuk ternyata mungkin dia masih modest modern misalnya, gayanya masih mengadaptasi tren. Kan sebenarnya kalau kita berbisnis ya masih bisa masih dibolehkan gitu kan, karena kita berbisnis untuk menutup aurat misalnya, seperti itu. Ya, itu memang di Al-Quran juga menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan? Ibaratnya ada hal yang bisa ditoleransi, tadi ada 4 tadi ya, ada 4 kategori ya, pasar ya. Jadi kita bilangnya pasar. Saya juga mikir juga, kenapa di Arab itu perempuan itu hitam, laki itu putih, ya kan? Supaya kayaknya kalau padang pasir itu ketahuan gitu kan, kelihatan gitu kan. Ini cewek, ini cowok. Iya, kalau semua warna kaki semua nggak kelihatan lagi nih. Orang sama pasir jadi sama aja. Kan laki perempuan sama. Oh, paham juga saya jadinya dari diskusi ini. Jadi ada gambaran. Sedangkan Indonesia ini kan hijau royo lah ya. Kan warnanya, bunganya berbeda-beda. Jadi ya dari situlah inspirasi ide-ide kreatif ya kan, dari kearifan lokal itu terangkat seperti itu. Dan itu kearifan lokal ini yang diislamkan dengan cara baik ya, dengan cara toleransi yang ada batasan-batasannya, bagaimana kesopanan itu. Nah, jadi ini luar biasa ya.
betapa besarnya peluang ini, betapa ada harapan bahwa ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa menggerakkan ekonomi secara masif dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, negara kita. Oke, sekarang Bu Tanti nih. Jadi untuk program ENVI ini apa aja nih yang rencananya akan kita mulai di awal tahun depan nih kira-kira? Jadi begini, kalau kita lihat memang tadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada beberapa skill yang bisa diberikan ya, khususnya di ENVI. Misalnya seperti untuk ada basic 3 bulan pertama program gitu misalnya ya. 3 bulan pertama program bisa dibagi. Jadi ada yang misalnya ingin memperdalam tadi jahit gitu ya. Bagaimana misalnya membuat jahitan yang baik, yang rapi, bagaimana memotong pola. Karena memotong pola itu betul-betul ada ilmunya Ibu ya. Karena kalau salah memotong pola itu sayang kainnya Kang. Jadi tidak efisien gitu ya. Nah, itu misalnya salah satunya itu. Tapi terus kemudian juga ada satu program memang khusus untuk desain. Jadi benar-benar mendesain dari mulai awal. Jadi bagaimana si siswa itu diajarkan dari mulai sketching ya, dari menarik garis lurus hingga membuat sebuah gambar gitu yang layak dari situ. Terus kemudian nanti ada pengetahuan tentang warna, ada tentang pemilihan kain gitu ya. Nah, itu yang menjadi basic dari fashion itu sendiri. Tadi sesuai dengan segmen pasarnya atau kategorisasi 4 tadi. Jadi mau masuk kemana? Nah, itu nanti diarahkan ya. Bagaimana misalnya membuat sebuah konsep desain yang diperuntukkan kepada mereka yang modern gitu misalnya ya. Itu sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Tentu saja nanti diajarkan juga dari konsep bisnisnya. Karena sebuah fashion itu harus memiliki tadi keunggulannya apa nih saya dibandingkan desain yang lain. Jadi kalau dilihat tuh ada DNA-nya gitu ya. Nah, DNA dari desainnya yang membuat saya berbeda dengan yang lain. Karena kalau semua sama, apa bedanya gitu ya. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada mereka. Jadi mereka tuh diajarkan bagaimana membuat mood board gitu ya. Terus kemudian nanti bagaimana mereka merancang sebuah konsep tadi dari satu desain terus diturunkan ke dalam variasi-variasi desain lainnya gitu, koleksi ya, itu disebutnya dengan koleksi itu diajarkan. Dan kemudian yang paling penting adalah bisnisnya. Nah, bagaimana dikembangkan tukang bisnisnya, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana mereknya tersebut, terus mungkin juga packagingnya dan sebagainya. Nanti mungkin bagaimana cara e-commerce dan sebagainya. Jadi sebetulnya komplit. Dari satu kesatuan tuh komplit, dan ini bisa juga tadi diadopsi oleh semua kalangan gitu ya. Tidak perlu juga hanya mereka yang memiliki brand. Ya misalnya kayak saya ini sudah punya merek fashion, tapi saya pengen mengembangkan ilmu saya, bisa masuk juga. Atau yang betul-betul sama sekali tidak mengerti itu gitu. Jadi tadi pilihannya, apakah saya ingin menjadi entrepreneur ya, pebisnis, atau misalnya saya hanya jadi pekerja aja di industri fashion, tapi semua sama-sama memiliki skill fashion yang mumpuni, sehingga tadi masing-masing kita bisa bersaing di industri yang sedang berkembang ini gitu ya. Jadi karena daya saing kan perlu. Jadi daya saing itu bisa kuat kalau kita memiliki competitive advantage ya. Nah, competitive advantage itu caranya dari apa? Ada punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana cara kita bisa bersaing gitu ya? Akhirnya nanti akan larut dalam persaingan yang paling kasar apa sih? Banding harga. Gitu ya. Nah, itu kan yang merugikan sebetulnya ya. Jadi kita udah berjuang keras, jadi yang dicari nanti apa ya? Udah yang paling harga yang murah dong gitu kan, yang paling ini. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi ketika kita memiliki value, ketika memiliki tadi competitive advantage, itu kita bisa bersaing di industri yang sedang potensi. Caranya bagaimana? Ya sekolah, berilmu, join dengan without competition no winner. Nah, yang saya tanya, berapa lamakah kita untuk mempunyai keahlian yang dianggap skillnya itu cukup, ya kan, cukup diterima di industri fashion muslim ini? Kira-kira ENVI ini berapa lama dalam pendidikannya dan target pencapaiannya, outcome-nya lah ya, apa, ya kan, keahliannya sampai mana? Silakan Bu. Jadi gini, kalau kita memiliki ada 3 program tadi ya, 3 program yang lepasan. Jadi artinya siapapun bisa ikut memilih sesuai dengan keinginannya. 3 program 3 bulanan, tapi juga ada jenjangnya 1 tahun. Jadi dari 1 tahun itu dari basic diajarkan betul sampai terus kemudian tingkat akhir. Jadi artinya mereka tuh sampai bisa memasarkan produk. Jadi dari nol, istilahnya dari nol, terus kemudian berproses sampai akhirnya hingga bisa menghasilkan sebuah karya, dan terus kemudian dia bisa memasarkan karya tersebut gitu. Tapi kalau misalnya itu kita juga punya pilihan program yang per 3 bulan.
ya per 3 bulan sesuai dengan tadi kebutuhan tadi. Oh saya pengennya saya udah punya nih set tapi nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti gimana cara mengembangkannya. Nah kita bisa ikut. Jadi nanti kita bisa buat program yang per 3 bulan atau juga kita ada program yang 1 tahun. Jadi 1 tahun itu betul-betul diajarkan dari yang tadi dari 0 sampai dengan kemudian akhir gitu. Nah kalau di sekolah formal lain itu kan ada ujiannya kalau buat lulus. Ini juga ada ujian. Jadi setiap stages kalau itu 1 tahun kita ada beberapa ujian ya Bu ya. Yang pertama misalnya 3 bulan pertama dari sisi basic dulu. Yang jelas dia sudah memiliki sebuah karya tapi belum advance gitu ya. Jadi karya basic lah. Jadi kalau istilah sederhananya kalau bisa jahitnya bikin gamis sederhana dulu deh gitu. Belum pakai pola macam-macam gitu. Nah, nanti ke depan mungkin terus kemudian bagaimana sebuah gamis yang polos itu jadi menarik, ada ditambah kalau seperti diperkaya atau dipercantik gitu ya, misalnya dengan menggunakan apa, misalnya bisa menggunakan sulam, payet ya, embroidery dan sebagainya. Itu kan penambahan skill-skill lagi yang terus kemudian memberikan tadi value terhadap fashion. Jadi betul-betul diajarkan dari basic. Jadi ada jenjang ujiannya dan terakhir ada wisuda ya. Wisuda itu mereka menggelar karya betul-betul mereka dari satu rancangan terus kemudian menjadi beberapa desain gitu. Satu rangkaian. Jadi betul-betul keluar karya. Nih hasil saya nih rancangan busana itu yang bisa dipamerkan kepada orang dan biasanya ketika wisuda itu seperti tadi diundang beberapa butik ya yang sudah memiliki nama juga mereka biasanya sudah kayak naksir gitu. Oh saya mau yang ini gitu atau beberapa buyer juga yang sudah itu. Jadi potensinya besarnya di situ di saat ujian saat wisuda. Jadi ini berarti ada all in ya. Nah, challenging berikutnya adalah satu ada yang memang pekerja, kedua ada anak yang masih sekolah formal. Nah, apakah ada yang sekolah formal ini bisa pendidikan tambahan? Apakah nanti yang sudah bekerja dia juga bisa ngambil ide skill tambahan atau betul-betul yang dia fully ya kan dia setahun itu mengambil keahliannya sampai dia siap terjun di industrinya seperti itu. Nah ini bagaimana solusi dari tiga kebutuhan pasar ini? Kebutuhan pasar. Ya tadi kembali jadi kalau dari Envy sendiri memang sengaja memang membuat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat tadi kebutuhannya tuh kalau kita lihat tadi tiga besar. Jadi dasarnya dari fashion, terus kemudian bagaimana menjahit dan terus kemudian bagaimana konsep bisnisnya. Jadi nanti akan ada beberapa misalnya sesi atau periode pelatihan itu yang tadi disesuaikan misalnya bagi anak-anak yang SMA misalnya ya. Terus kemudian belum ingin melanjutkan ke universitas tapi ingin meningkatkan kemampuan dia belajar dalam fashion itu bisa ikut dari kita betul-betul dari nol gitu ya. Jadi betul-betul dari nol diajarkan hingga jadi mengikuti program 1 tahun. Tapi misalnya ada beberapa yang ibu-ibu ya, contohnya misalnya ibu-ibu komplek yang memang dia udah punya tukang jahit, dia udah bisa mendesain tapi ya nggak kurang bisa mengeksplor gitu ya. Nah itu juga kita bisa ya sediakan tadi ada beberapa yang memang sudah punya bisnis. Jadi artinya dia secara pemikiran sudah paham gitu ya. Tapi harus perlu diperkaya. Itu juga kita bisa menyediakan program seperti itu. Jadi istilahnya program itu bisa sifatnya customize gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan ini kita akan lihat beberapa orang yang membutuhkan karena sebetulnya kalau di program fashion ini nggak harus banyak puluhan orang dalam satu kelas ya. Justru misalnya lebih intensif kan kita bisa gitu membuat asal sesuai dengan tadi. Jadi kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan dari industri fashion yang tadi tiga pelatihan tadi gitu. Oke, jadi begini, kita berusaha dari sisi dompet yatim dan masjid, ya kan, memberikan solusi end to end. End to end itu dari awal kita angkat dari orang duafa, ya, orang doif, ya kan, anak yatim, bagaimana kita beri bantuan, ya kan, untuk dia juga bisa memasuki pendidikan di MV ini untuk fashion muslim. Tetapi juga kita memberikan peluang kepada kalangan menengah maupun atas ya untuk memberi subsidi silang seperti itu. Karena spiritnya karena pendidikan itu tidak lain adalah dakwah sebetulnya. Dakwah itu sendiri. Jadi
uh, bukan berorientasi kepada laba, tapi mencetak generasi yang terampil, yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Bahkan setelah mereka lulus pun kita udah menyediakan nanti permodalannya, jaringannya, seperti itu. Artinya apa? Ini menjadi suatu komunitas, menjadi suatu jamaah yang kita naungin jamiahnya dengan teknologi kekinian dan permodalannya bagaimana. Ini menjadi sosial Islamic fund-nya betul-betul dipemberdayakan seperti itu. Saya rasa kalau semua orang ngomong duit terlalu banyak lah, ya kan? Semua pengen cari duit, padahal ada juga orang yang butuh dibantu seperti itu. Nah, ini dampak-dampak ini yang kita harapkan namanya nilai manfaat. Betul. Penerimaan manfaatnya itu supaya lebih optimal, dia bisa merubah nasibnya dari mustahik menjadi muzaki. Nah, ini saya ingat ya kan, di ayat Al-Quran, saya lupa surat ayatnya berapa, tetapi bunyinya sekilas begini, jangan engkau meninggalkan generasi yang lemah. Bahkan Allah mengancam, dan takutlah kepadaku. Seperti itu. Artinya apa? Dampak dari generasi lemah ini, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah keterampilan, lemah network, lemah agama. Ini banyak lemah semua nih, doif semua. Nah, bagaimana coba ikhtiar kita sebatas manusia ya. Kita diberikan kewajiban berikhtiar bagaimana bisa mengejembatani antara tadi. Yang mampu tidak mampu dengan yang mampu, dengan yang lemah dengan yang kuat, yang bodoh dengan yang pintar, ya kan? Yang gaptek dengan yang canggih. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Yang punya modal, nggak punya modal. Nah, ini yang coba kita akan bahas ya, program-programnya dari Habib Bagir, dari Dompet Yatim dan Masjid, ya kan, bagaimana end to end ini sampai kita betul-betul mencetak entrepreneur muda, kita mencetak entrepreneur dari kalangan duafa maupun yatim, yang dia juga akan menjadi contoh piloting buat semuanya. Moga-moga gerakan yang kecil ini akan diikuti oleh kebanyakan yang lain nanti. Nah, ini insya Allah lah kita akan namanya berdakwah, ya kan. Nah, kira-kira silakan Habib Bagir sampaikan apa planningnya. Ya, oke. Terima kasih Kang. Kami dari Dompet Yatim dan Masjid, jadi kami lembaga amil zakat resmi. Memang dari sisi sekarang kita terdaftarnya di Tangerang Selatan, Mas. Kita memulai di kota Tangerang Selatan, gitu. Jadi kita punya misi di awal ini kita ingin memberdayakan yatim dan masjid itu di daerah area Tangerang Selatan dulu, karena itu tuntutan secara regulasi ya, bukan berarti kita tidak ingin langsung terbang ke daerah lain gitu, tapi ini karena adalah sebagai tuntutan regulasinya. Jadi tadi Kang I sudah menyampaikan bahwa apa sih program Dompet Yatim dan Masjid itu dalam melakukan pemberdayaan melalui MV ini tentunya kan gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa di MV ini melahirkan kan tadi dua produk utamanya, produk pendidikan, kemudian ada produk fashionnya sendiri gitu yang sudah ready to use kan begitu. Nah, kalau terkait produk fashion ready to use, kita punya brand utama kita namanya El Zuhra kan gitu. Jadi Kang Is membuat brand itu dengan makna yaitu cemerlang, mencemerlangkan. Jadi El Zuhra ini memang kita dedikasikan untuk anak yatim gitu, terutama anak yatim yang perempuan gitu. Anak yatim itu identik dengan lemah kan gitu. Jadi sangat disayangkan kalau anak yatim khususnya perempuan itu tidak bisa kita dandanin, tidak bisa kita cemerlangkan, kita tutupin auratnya dengan keindahan itu sendiri. Jadi sangat disayangkan kalau kita umat muslim itu sampai nggak bisa berpikir ke arah sana begitu. Nah, dari situ kita sudah melihat bahwa itu ada potensi market kita, market sosial kita kan gitu di produk itu sendiri. Kemudian ada market komersialnya tadi. Market komersial itu kita bisa kelola melalui usaha serambi. Usaha serambi itu adalah produk yang dikembangkan oleh PT Masjid, itu semacam POS atau aplikasi kasir. Yang aplikasi kasir ini kita bekali dengan modal kerja, modal sosial gitu. Jadi bisa
diberdayakan secara produktif gitu. Khususnya buat siapa? Buat jamaah masjid ya kan, atau ibu-ibu di sekitar masjid itu yang memang membutuhkan bantuan untuk produktif itu sendiri. Jadi MV itu bisa sebagai pendidikan, kemudian bisa sebagai fashion itu sendiri, produk fashion, melahirkan produk fashion itu sendiri gitu. Jadi tadi ya Bu, jadi bisa kita kelola produknya, bisa kelola secara pemberdayaan pendidikannya. Pendidikan artinya kita kasih beasiswa, kita kasih pelatihan, kita kasih kemudahan dalam mengakses informasi, bagaimana menjadi seorang desainer, bagaimana menjadi seorang tenaga ahli di bidang fashion muslim gitu. Nah, kemudian kita ngomongin di ujungnya sendiri di market utamanya itu kita sudah punya komunitas-komunitas yang siap menampung itu semua. Ada komunitas dari sisi perbankan dengan nasabahnya gitu kan. Ada komunitas pendidikan, sekolah-sekolah yang siap menampung dari hasil semua karya-karya dari siswa-siswa atau murid-murid dari MV itu sendiri. Begitu kira kan, ada tambahan ya. Jadi kita harapkan juga kita masuk ke sektor konveksi industri kecil lah, skala mikro ya, seperti kita baju-baju anak sekolah ya kan, itu bisa kita subsidi ya kan, karena memang masuk ke asnaf, ke guru-guru, ke ustazah, kasatid lah ya. Nah, kayak itu. Jadi itu ada subsidi silang nanti bagaimana tadi yang dari yang mampu, yang kurang mampu. Jadi sifatnya ini adalah sosial. Kita juga ada brand El Zurah juga, nanti ada yang kelas eksklusifnya ya kan, adi busananya. Itu bisa saling kita bundling, jadi bisa juga dia memberikan, dia belanja, dia berseri juga, ternyata belanja buat dia pakai, dia juga bisa untuk berbagi ya, anak yatim, berbagi. Jadi sharing ini yang kita harapkan. Kenapa? Ya kebahagiaan itu kan nggak sempurna kalau sendirian. Betul. Buktinya kalau kita ketawa sendiri, nggak ada orang lain, bahagia sendiri kan rada-rada kan. Ya, jadi kita kalau enak kita bahagia bersama. Kan begitu, sejahtera bersama. Itu kenapa? Ya disitulah keberkahan rahmat Allah dari jamaah. Dari pembahasan tadi yang oleh Pak Habib Bagir disampaikan, jadi kita memang menyiapkan toolsnya buat monitoring dan memudahkan di zamannya. Di zamannya kita ada nanti aplikasi masjid ya, kita mendigitalisasi ekosistem masjid, ya kan. Tetapi tidak hanya ekosistem masjid aja, tidak hanya ubudiyah, tetapi juga ada pengembangan di dalam itu, ada usaha serambi. Usaha itu POS, agen yang dipakai oleh warung, yang dipakai oleh penjahitnya, itu pelaku industri kecil, ataupun oleh marbotnya yang buat dia bisa memberi tambahan pendapatan. Yaitu apa? Konsumennya itu yang di sekitar masjid. Kan? Jadi masjid ini DKM-nya mendata, oh ini ada mustahiknya, ada muzakinya, oh ini ada jandanya, ada yatimnya, ya kan? Berapa datanya user generate content, dia mengupdate di aplikasi ini, dilihat nanti. Bisa diakses semua di masjid di aplikasi masjid. Oh di daerah ini minus. Walaupun dimanapun, anytime, anywhere, tidak menjadi hambatan kita untuk berbuat baik. Iya betul. Nah, itu. Jadi itulah teknologi. Nah, kedua, idenya kita memang akan ada rencana, udah ajan ya sedikit lagi, masjid respon bencana itu ditambah juga dengan relawan pemberdayaan wanita itu, ya kan? Betul. Jadi yang ngajarin pemberdayaan ya, selain tentang ngaji, fikih, tambah juga belajar sugi. Mungkin simpel itu. Silakan Bu Irna untuk closing statementnya, apa harapannya dan keinginannya, apa disampaikan aja. Kira-kira begitu, silakan. Ya ini alhamdulillah ya, luar biasa. Ini saya baru mendengar penjelasan dari Pak Is dan Pak Bagir tentang pemberdayaan. Yang biasanya saya kan di bidang fashion kita hanya melulu menjual ya, berkreasi terus kemudian bagaimana dijual. Nah ini ada sisi yang mungkin banyak terlupakan juga
bahwa kita juga harus berbagi. Yeah. Dan memang di industri fashion ini sangat strategis gitu ya. Yeah. Karena di samping ini adalah industri kreatif, tentunya akan banyak orang yang suka ya, sesuatu yang indah tadi kan. Terus kemudian di mana kalau banyak orang yang suka, pasti di situ industrinya juga besar, melibatkan banyak orang. Terus kemudian tentunya hasilnya juga besar, ya. Dan bagaimana di yayasan ini kita bisa memasukkan unsur tadi pemberdayaan dan sosialnya, sedekahnya gitu. Karena kan memang kondisi di Indonesia ini banyak yatim. Kemudian tadi masjid juga gitu kan, masjid juga kan banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian, berkumpulnya orang, dan setiap orang juga kan memakai istilahnya busana muslim atau fashion gitu, ada di situ juga gitu. Jadi ini suatu rangkaian, kalau dibuat mappingnya ini satu sama lain terhubung. Masuk semua. Ya, supply chain-nya semua terhubung. Dan insya Allah kalau misalnya kita tidak melupakan tadi unsur yatim, unsur orang yang kekurangan yang perlu dibantu, insya Allah jadi semuanya jadi berkah. Amin insya Allah. Dan seperti itu sih. Jadi ini sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Gitu. Amin. Iya. Jadi memang ini yang disampaikan oleh Bu Irna ini putaran kapitalisasi ekonominya luar biasa. Dan itu kita tahu sendiri bahwa kebanyakan sosialita ya kan yang fashionable ini dari kalangan istri atau anak-anak orang mampu. Ya kan? Tapi yang menyentuh ke situ untuk sharing yuk, ya kan? Nggak ngeberatin loh. Kalian beli baju ini karya misalnya karya desainer muslim yang ingin membagikan sebagian rezekinya itu bisa kita salurkan ke anak yatim, di masjid, ke orang-orang doib, ya kan, kepada janda, pemberdayaannya kepada fakir miskin lah intinya. Dan moga-moga ini menjadi suatu kolaborasi yang mengikat jamaah ini mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kira-kira dari saya demikian, dan mungkin ya kita tutup aja dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya mendengar, semoga mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan insight, pemahaman dan energi kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.